Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulainya acara ini, izinkan kami untuk menginformasikan beberapa informasi mengenai protokol kesehatan. Untuk memberikan rasa aman dan menjadi bagian dari protokol kesehatan, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh individu baik para tamu dan panitia yang bertugas telah menjalani tes antigen yang dilakukan hari ini sebelum memasuki ruangan. Yang kedua, proses sterilisasi terhadap seluruh ruangan beserta perlengkapan yang dipakai telah didisinfektan. Dan yang ketiga, jumlah tamu telah disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang telah dianjurkan, yaitu 20-30% dari kapasitas maksimal. Dan juga pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk tetap memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan secara teratur, menaati protokol dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola, serta mematuhi arahan panitia yang bertugas mengawasi serta acara ini dimulai. Dan yang ketiga, Anda diminta untuk mengenali tanda atau rambu atau serta signage tentang keselamatan dan juga kesehatan untuk kita bersama. Baik, selamat siang kepada seluruh undangan yang hadir di Ballroom Financial Hall Geraha CIMB Niaga Jakarta dalam rangka menghadiri acara The 12th ICD Conference and Awards 2021. Dan sesaat lagi kita akan memulai acara ini. Namun sebelum kita memulai, sebagai rasa bangga kita dan juga rasa terima kasih kita kepada negara dan bangsa kita tercinta, kami mohon kita memulainya dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang berada di ruangan ini, kami mohon untuk kita bisa bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sehat. Selamat datang kami ucapkan bagi kita semua yang telah hadir dan kami haturkan kepada seluruh undangan, terutama kepada yang terhormat The Chairman of ICD, Bapak Sigit Pramono, selamat datang Pak. Bapak Rudiantara, Dewan Pengawas ICD, kepada Ibu Vita, Executive Director, dan juga Bapak dan Ibu pengurus ICD lainnya. Tidak lupa kepada seluruh jajaran Board ICD, sahabat dan partner institusi ICD, kepada seluruh pemimpin perusahaan nomini yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online, teman-teman media, serta seluruh para tamu undangan yang kami hormati.
Perkenalkan, saya David Manalu yang akan menjadi pembawa acara Anda pada acara kita pada hari ini, yaitu the 12th IICD CG Conference and Award 2021. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, kegiatan ini dipersembahkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD yang bekerja sama dengan Berita Satu, Investor Daily Media Holdings selaku media partner, serta didukung penuh oleh PT Cita Negeri Amanah, Indonesian Institute for Public Governance atau IPG, Asosiasi Emiten Indonesia, Center for International Private Enterprise, Coalition Anti-Corruption, dan juga Gerakan Pakai Masker. Dan tidak lupa kita juga memberikan apresiasi kepada teman-teman sponsor yang sudah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Bapak dan Ibu, setelah sempat tertunda penyelenggaraannya, the 12th IICD CG Conference and Award 2021 kembali diadakan. Kali ini bertema dengan the 10th of ACGS Implementation Road to ESG in Indonesia, di mana acara conference telah diadakan secara terpisah dan dilaksanakan pada hari Kamis yang lalu, 27 Mei 2021, pukul 10 sampai 12.30 secara online. Dan pada hari ini, acara awarding yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu pengumuman top 50 emiten dan para emiten yang menjadi pemenang di the 12th IICD CG Award 2021. Dan pastikan Anda menyaksikan acara ini dari awal sampai akhirnya. Dan pihak penyelenggara ini yaitu IICD merupakan bagian dari Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000 dan kini membawahi dua institusi, yaitu Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD yang berfokus pada pengembangan tata kelola dan kedirektoran korporasi, serta Indonesian Institute for Public Governance atau IPG yang berfokus kepada pengembangan tata kelola publik. Melalui IICD dan IPG, Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia berupaya mendukung transformasi, mendukung dynamic governance yang berkelanjutan pada private sector maupun public sector di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk IICD dan juga IPG. Ya, seperti tema kita, setelah 10 tahun pelaksanaan Asian Corporate Governance Scorecards di Indonesia, pastinya selain mendapatkan sambutan yang baik, hasilnya dan impact-nya dapat dan telah diukur, serta hasil dapat kita ketahui pada event kita tahun ini. Lalu bagaimana dengan sistem penilaian dan penjurian dan mengenai hasil dan penilaian praktek CG berdasarkan best practice yang ada terhadap perusahaan dengan market kapitalisasi terbesar? Kami harap para peserta kemudian akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana mengimplementasikannya. Berikut kita akan dengarkan paparan sekaligus sambutan dari penyelenggara the 12th IICD CG Award 2021. Mari kita sambut bersama the Chairman of Indonesian Institute for Corporate Directorship atau IICD, yang terhormat Bapak Sigit Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa yang saya hormati Pak Rudi Antara, kemudian sahabat-sahabat dari IICD, Pak Dodi Prawira, Ibu Endang Hoyranda, Pak Gunawan Cokro, Bu Nina, Pak Eko, dan Pak Komang yang mewakili Berita Satu, dan para hadirin yang datang hadir mewakili emiten yang pada hari ini akan mendapatkan penghargaan. Pertama-tama saya ingin mengajak Ibu Bapak sekalian untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada sore hari ini bisa bertemu di dalam acara pemberian penghargaan kepada emiten dengan tata kelola terbaik. Ya. Yang kedua, kita juga tentu patut syukuri karena di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kita masih bisa bersilaturahmi. Ibu Bapak sekalian,
seperti tadi sudah dijelaskan baik melalui penjelasan di multimedia di depan dan juga dari pembawa acara tadi, ya. ICD sudah melakukan penilaian untuk emiten itu sejak tahun 2005. Ya. Kemudian baru mulai diumumkan itu tahun 2009. Itu mulai penyelenggaraan pertama kali yang disebut dengan ICD Conference and Award. Itu yang pertama kali tahun 2009. Kemudian tahun 2011 kita mulai dengan penggunaan metodenya dengan ASEAN CG Scorecard. Karena ini merupakan kesepakatan di antara institusi pasar modal di seluruh Asia Tenggara. Ya. Ibu Bapak sekalian, penilaian perusahaan-perusahaan dengan GCG atau tata kelola yang baik ini kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah 100 yang pertama itu perusahaan yang kapitalisasi pasarnya terbesar, 100 terbesar. Kemudian kelompok kedua yang 100 kemudian yang kategorinya menengah atau mid cap. Ini yang kita lakukan. Semuanya dengan metode-metode yang selama ini sudah kita kenal. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, nanti akan diumumkan, tetapi saya ingin menjelaskan bahwa dalam kesempatan ini, acara hari ini sebetulnya acara yang tertunda setahun yang lalu. Ya. Kita tahu semua karena pandemi, kita tidak bisa menyelenggarakan, tetapi kami di ICD sudah mendiskusikan bahwa kita tidak bisa menunda lagi untuk menyelenggarakan. Karena apa? Karena di tengah kesulitan yang kita alami karena pandemi akibat COVID-19 ini, kita perlu saling menyemangati, kita juga perlu memberikan penghargaan kepada Ibu Bapak sekalian, emiten yang sudah dengan susah payah di tengah kesulitan yang banyak menimpa Bapak Ibu sekalian, masih bisa tetap istiqomah atau konsisten menjalankan perusahaan dengan GCG atau tata kelola yang baik. Ya. Jadi pentingnya acara kita pada hari ini adalah sekaligus sebagai rasa syukur dan juga apresiasi dan pemberian semangat kepada kita semua yang di tengah kesulitan ini masih bisa bersama-sama menjaga amanah mengelola perusahaan dengan tata kelola yang baik. Ya. Jadi ini pentingnya acara kita pada sore hari ini. Ibu Bapak sekalian, nanti tentu akan dijelaskan karena ini kita ada project officer-nya Pak James Simajunta yang akan nanti juga menjelaskan, tetapi saya ingin juga memohon perhatian dari Ibu Bapak sekalian bahwa kita menyelenggarakan di tengah pandemi. Ya. Komprominya adalah seperti yang kita lihat pada hari ini, pesertanya kita batasi. Tadi ada peserta yang datang, dia sebetulnya termasuk yang dapat penghargaan tetapi tidak mendaftar, akhirnya dengan berat hati kita juga tolak ya, untuk masuk ya, karena inilah yang komitmen yang kita lakukan sebagai kompromi di tengah pandemi ini, karena kita paling tidak menciptakan kerumunan orang yang sekitar 100 orang ya Ibu Vita ya. Itu jadi makanya kita menjalankan protokol kesehatan yang saya menyebutnya 3W. W pertama adalah wajib tes antigen. Jadi di luar ruang ini semua, dalam ruangan ini itu semuanya dites antigen dan negatif. W yang kedua adalah wajib untuk pakai masker. Ya. W ketiga wajib jaga jarak. Ya, jadi penting Ibu Bapak sekalian karena meskipun tes antigen juga tidak 100%. Ya. Itu masih ada kemungkinan untuk kita juga bisa lolos. Jadi makanya perlindungan berikutnya adalah dengan pakai masker dan jaga jarak. Saya dengan Pak Rudi Antara, dengan Ibu Endang juga kebetulan digerakkan pakai masker. Kenapa masker penting? Karena ini melindungi kita sampai 70%. Ya. Sisanya jaga jarak dan cuci tangan. Itu. Jadi ini pesan dari kami. Sekaligus saya ingin memberikan penghargaan kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Ya. Dan seluruh pendukung acara ini, terutama dengan tim dari Berita Satu. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti sebetulnya akan hadir juga bersama kita nanti Bapak Profesor Dr. Budiono. Ya.
Tapi karena alasan protokol kesehatan juga, beliau nanti akan di ujung acara beliau akan hadir dan berikan sekaligus closing statement ya untuk Ibu Bapak sekalian. Dan nanti mungkin ada sedikit foto-foto, tapi mungkin sekali lagi mohon maaf kali ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, ada acara hiburan, acara makan-makan dan sebagainya. Tapi saya berharap ini tidak mengecewakan Ibu Bapak sekalian, karena ini bagian dari kita bisa hidup bersama COVID-19, menjalani aktivitas tapi dengan keamanan yang tinggi. Demikian komitmen yang kami berikan kepada Ibu Bapak sekalian untuk di ICD dan IPG. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti jalannya acara seluruhnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Sigit Pramono, the Chairman of ICD. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Sigit Pramono tadi, bahwa nanti di akhir acara kita akan juga mendengarkan closing remarks atau closing statement dari Bapak Budiono yang merupakan Wakil Presiden periode 2009 sampai 2014, dan beliau juga merupakan Dewan Penasehat dari IIPG. Dan pastikan Anda menyaksikan acara ini sampai akhir nanti. Dan sebelum kita masuk ke dalam pengumuman pemenang kategorial, berikut kita akan mendengarkan pembacaan Top 50 Emiten, Mid Cap, dan Big Cap in alphabetical order. Kami persilakan. PT ABM Investama Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Matahari Departemen Store Tbk, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Bank Jitras Indonesia Tbk, PT Bank Mestika Dharma Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk, PT PP Persero Tbk, PT Sampurna Agro Tbk, PT Selamat Sempurna Tbk, PT Timah Tbk, PT Astra Autoparts Tbk, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Bank Wuri Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Dharma Satya Nusantara Tbk, PT Hero Supermarket Tbk, PT Kino Indonesia Tbk, PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT PP Property Tbk, PT Prodia Widya Husada Tbk, PT Salim Infomas Pratama Tbk, PT Bank Nasional Nobu Tbk, PT Bluebird Tbk, PT Eagle High Plantation Tbk, PT Impact Pratama Industri Tbk, PT Indonesian Paradise Property Tbk,
PT Krakatau Steel Persero Tbk, PT Limnet Tbk, PT Metropolitan Land Tbk, PT MNC Investama Tbk, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, PT Baramulti Sukses Sarana Tbk, PT DMS Propertindo Tbk, PT Era Jaya Swasembada Tbk, PT Indika Energi Tbk, PT Indo Korsa Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, PT Panin Financial Tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT Aneka Tambang Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Dian Swastika Sentosa Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT XL Aksiata Tbk, PT AKR Korporindo Tbk, PT Bank BTPN Syariah Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT Lipo Karawaci Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Siloam International Hospital Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Bank Jago Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT HM Sampurna Tbk, PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Japfa Confit Indonesia Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Multibintang Indonesia Tbk, PT Sinarmas Argo Resources and Technology Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Harun Pokpan Indonesia Tbk, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Surya Citra Media Tbk, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, PT United Tractors Tbk. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada
kepada para emiten yang sudah berhasil masuk ke dalam top 50, baik di mid cap maupun big cap. Ada nama-nama yang masih tertera di situ, ada yang sudah berganti, ada pemain baru, dan pastinya kita akan lebih excited lagi ketika kita masuk ke dalam pengumuman berikutnya, karena kita akan masuk ke dalam kategorial. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap mematuhi protokol. Jika nama Bapak atau perusahaan Bapak dan Ibu dipanggil, mohon langsung maju ke depan dan langsung menghubungi panitia di sana dan mengambil penghargaan, lalu maju ke depan dan kita akan berfoto. Baik, seperti itu. Dan untuk memulainya, kita akan masuk kepada kategori pertama, yaitu The Most Improved. Dan untuk menyambut para pemenang, kami mohon dengan hormat, yaitu kepada Bapak Gunawan Cokro dan Ibu Endang Hoyranda untuk maju ke depan mewakili ASCD. Bapak Gunawan Cokro adalah anggota Dewan Pengawas dan juga Ibu Endang adalah anggota pengurus ASCD untuk dapat mewakili ASCD memberikan secara simbolis nanti penghargaan tersebut untuk berfoto. Baik, untuk kategori pertama The Most Improved Mid Cap, pemenangnya adalah PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Eagle High Plantation Tbk. Selamat kepada pimpinan perusahaan maupun representatif dari perusahaan tersebut. Kami mohon untuk bisa langsung maju ke kanan dan menerima penghargaan serta berfoto bersama para pengurus ASCD. Dan sebagai informasi bahwa penghargaan langsung didisinfektan di depan kita semua. Iya. Selamat. Baik. Satu lagi. Iya. Kami tidak ada. Oke. Kami akan memberikan penghargaan tersebut on behalf of the winner. Baik, kami persilakan untuk berfoto. Terima kasih Bu. Silakan kembali, mohon tetap di tempat. Untuk kategori kedua adalah Best Rights of Shareholders. Dan pemenangnya adalah PT Bank J Trust Indonesia Tbk dan PT Astra Auto Parts Tbk. Selamat kepada pemenang. Mereka adalah Best Rights of Shareholders. Itu diberikan pada perusahaan yang memberikan perhatian khusus kepada para pemegang saham melalui dipenuhinya hak-hak mereka untuk ikut melakukan kontrol secara berkelanjutan terhadap jalannya aktivitas operasi perusahaan. Ya. Inilah pemenang untuk Best Rights of Shareholders dari PT Bank J Trust Indonesia dan PT Astra Auto Parts Tbk. Baik, sudah? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya Bapak-Bapak, ya. Silakan kembali ke tempatnya. Pak Endang dan Bu Endang dan Pak tetap di tempat ya Bu ya, Pak ya. Kita akan masuk ke dalam kategori ketiga, yaitu adalah Best Equitable Treatment of Shareholders. Pemenang untuk the 12 ASCD CG Conference Awards 2021 untuk mid cap adalah PT Bank Mestika Dharma Tbk dan PT MNC Investama Tbk. Selamat kepada kedua perusahaan tersebut.
kepada pimpinan perusahaan maupun yang mewakili, kami mohon untuk bisa langsung maju ke depan dan menerima penghargaan untuk the best equitable treatment of shareholders, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlakuan yang sama atau perlakuan setara kepada pemegang saham terhadap pemegang sahamnya. Ya, selamat. Terima kasih. Kepada perusahaan yang belum bisa hadir, kami akan menerimanya on behalf of the winner. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk kembali. Terima kasih Pak Gunawan dan masih satu lagi ya Pak? Sudah, lewat sini Bu maksudnya ya. Ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, ini penuh dengan protokol jadi masih agak ikut sedikit. Dan untuk 3 kategori ke depan, kami mohon dengan hormat untuk maju ke depan on behalf of the ICD, yaitu Bapak Dr. James Simajuntang, anggota Dewan Pembina, dan juga Ibu Ninaka Insania, anggota pengurus ICD. Untuk memberikan secara simbolis kepada para pemenang. Ya, kategori keempat adalah Best Role of Stakeholders. Untuk the 12th ICD Corporate Governance Award, pemenangnya adalah PT Selamat Sempurna Tbk dan PT Sampurna Agro Tbk. Selamat kepada para pemenang. Sekali lagi kepada para pimpinan maupun representatif dari kedua perusahaan untuk bisa maju ke depan. Best Role of Stakeholder diberikan kepada perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan para pemangku kepentingan yang terlibat dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Sudah, terima kasih. Kami undang untuk kembali. Untuk kategori kelima, Dr. James dan Ibu Nina mohon tetap di tempat. Untuk kategori kelima adalah Best Disclosure and Transparency. Dan pemenang dari the 12 ICD Conference and Awards 2021 untuk kategori Mid Cap adalah PT Prodia Widya Husada Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Best Disclosure and Transparency diberikan kepada perusahaan yang perusahaannya dapat mengungkap semua informasi serta melarang untuk menutupi atau menyembunyikan segala bentuk informasi yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan yang dapat merugikan kepentingan dari para pemangku kepentingan serta tersedianya informasi yang material dan relevan secara memadai, jelas, akurat, tepat waktu, dan serta mudah diakses. Ya, terima kasih Bu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan untuk kategori selanjutnya adalah kategori ke-6, yaitu Best Responsibility of the Boards. Untuk kategori Mid Cap dan pemenang the 12 ICD Conference and Award 2021, pemenangnya adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk. Selamat kepada para pemenang.
Best Responsibility of the Boards diberikan kepada perusahaan yang Dewan Komisarisnya dinilai bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang saham untuk menjamin praktek corporate governance yang baik di perusahaan. Selamat, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Dr. James dan Ibu Nina. Kami persilakan untuk kembali. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki kategori ke-7. Untuk 3 kategori ke depan, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Rudiantara, Dewan Pembina ICD, dan juga Bapak Eko Sakapurnama untuk maju ke depan dan memberikan penghargaan secara simbolis. Untuk kategori ke-7 ini adalah Best State-Owned Enterprise dan pemenang The 12 ICD Conference and Awards 2021 untuk kategori Mid Cap, pemenangnya adalah PT PP Persero Tbk dan PT Timah Tbk. Selamat kepada PT PP Persero Tbk dan juga PT Timah Tbk untuk penghargaan Best State-Owned Enterprise, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan milik negara yang dinilai telah mempraktekkan good corporate governance dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan pemenangnya adalah kedua perusahaan ini, yaitu PT PP Persero Tbk dan PT Timah Tbk. Ya, terima kasih. Kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu pemenang. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Lewat sini, Pak. Ya. Ya, Pak Eko dan Pak Rudiantara tetap di tempat. Kita akan masuk ke dalam kategori ke-8, yaitu Best Non-Financial Sector. Dan pemenang untuk kategori ini Mid Cap The 12 ICD Conference and Award 2021, pemenangnya adalah PT Indofarma Persero Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT Matahari Department Store Tbk. Inilah para pemenang dari Best Non-Financial Sector. Kepada para pimpinan maupun representatif dari perusahaan-perusahaan di atas, kami mohon untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Best Non-Financial Sector, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun persero yang bergerak di bidang industri atau jasa non-financial yang dinilai telah mempraktekkan GCG dengan baik dengan prinsip-prinsip GCG, dan pemenangnya adalah ketiga perusahaan yang kami sebutkan. Ya, terima kasih kepada para pemenang, dan kita akan masuk ke dalam the last category untuk Mid Cap sebelum kita masuk ke dalam Big Cap. Kategori ke-9 untuk Mid Cap yaitu Best Financial Sector, dan pemenang the 12 ICD Conference Award 2021 untuk kategori Best Financial Sector Mid Cap adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak dan Ibu. Selamat kepada para pemenang. Kepada para pimpinan maupun representatifnya, kami mohon untuk bisa maju ke depan dan menerima penghargaan. Best Financial Sector, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun persero yang bergerak di bidang industri atau jasa finansial
yang dinilai telah mempraktekkan GCG dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Agar terjadi keseimbangan yang baik ya Pak ya. Baik. Ya, terima kasih kepada para pemenang dan juga Pak Rudiantar dan juga Pak Eko. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih Pak Eko dan Pak Rudiantara, kami persilakan juga untuk kembali ke tempat Pak. Ya. Dan mohon bersiap untuk dipanggil kembali ya Pak ya, untuk bertugas memberikan penghargaan. Ya, Bapak dan Ibu, itulah kategorial pemenang-pemenang kategorial untuk mid cap. Dan berikut ini kita akan langsung saja masuk ke dalam pemenang-pemenang kategorial untuk big cap. Siapa saja mereka? Apakah kita masih menemukan nama-nama lama atau sudah ada pemain-pemain baru di dalamnya? Langsung saja kita akan mengumumkan 3 kategori pertama, dan untuk memberikan secara simbolis penghargaan tersebut, kami mohon kepada Ibu Vita Diani Setiadi, the Executive Director of ICD, dan juga Bapak Komang Darmawan, Pemret Majalah Investor, untuk maju ke depan dan memberikan penghargaan secara simbolis. Ya, selamat sore Pak Komang dan Ibu Vita. Baiklah, untuk kategori pertama, The Most Improved Big Cap, pemenang The 12 ICD Conference and Award 2021. Mereka adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk. Selamat kepada kedua pemenang tersebut. Dengan hormat kami mohon para pimpinan atau representatifnya untuk maju ke depan dan menerima penghargaan ini dan dapat berfoto bersama kedua board dari IC dan juga Pemret Majalah Investor dari Media 1 Holding. Kepada perusahaan yang tidak hadir, kami akan memberikannya secara langsung. The Most Improved yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah secara nyata melakukan usaha perbaikan secara signifikan. Ya, terima kasih Bu. Bu Vita dan Pak Komang tetap tinggal di tempat. Kita akan masuk ke dalam kategori kedua, yaitu Best Right of Shareholders. Dan pemenang untuk kategori ini, Big Cap The 12 ICD Conference and Awards 2021 adalah PT Bumi Asam Tbk dan PT Jasa Marga Persero Tbk. Selamat. Kami mohon kepada pimpinan dan juga representatif dari kedua perusahaan untuk bisa langsung maju ke depan dan menerima penghargaan tersebut serta berfoto bersama kedua boards kami. Ya, sekali lagi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham melalui dipenuhinya hak-hak mereka untuk melakukan kontrol secara berkelanjutan terhadap jalannya aktivitas operasi perusahaan. Terima kasih. Selamat sekali lagi Pak. Ya,
kita akan masuk dari kategori ketiga, yaitu Best Equitable Treatment of Shareholders. Untuk kategori Big Cap, pemenang The 12 ICD Conference and Award 2021 kali ini adalah PT Indosat Tbk dan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Selamat kepada pimpinan maupun representatif dari perusahaan tersebut. Kami mohon untuk maju ke depan dan menerima penghargaan The 12 ICD Conference and Award 2021. Ya, ini diberikan kepada perusahaan yang dalam pelaksanaan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan perlakuan yang sama atau perlakuan setara kepada para pemegang saham terhadap pemegang sahamnya. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat sekali lagi, dan juga terima kasih kepada Bapak Komang dan Ibu Vita. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, dan berikutnya kita akan masuk ke dalam ketiga kategori berikutnya untuk Big Cap. Dan dengan hormat kepada pengurus ICD, yaitu Bapak Dodi Prawira, Wakil Pengurus ICD, dan juga Dr. James Simanjuntak, kami mohon untuk maju ke depan mewakili ICD untuk memberikan penghargaan ini kepada para pemenang. Baik. Best Role of Stakeholder dan pemenang The 12 ICD Conference and Award 2021 untuk kategori Big Cap tahun ini jatuh kepada PT Astra International Tbk dan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Congratulations, selamat kepada kedua perusahaan tersebut. Dengan segala hormat kepada pimpinan maupun representatif. Oke, kami mendapat kabar bahwa kedua perusahaan tersebut berhalangan dan kami akan memberikannya secara langsung kepada yang bersangkutan. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam kategori kelima, yaitu Best Disclosure and Transparency untuk Big Cap, dan kita akan mengetahui siapakah yang akan memenangkan kategori Best Disclosure and Transparency dalam The 12 ICD Conference and Award 2021. Dan untuk kali ini, tahun ini, pemenangnya adalah PT Bank Permata Tbk dan PT Dian Swastika Sentosa Tbk. Kepada representatif PT Bank Permata dan juga PT Dian Swastika Sentosa, kami mohon untuk maju ke depan dan memberikan atau menerima penghargaan tersebut serta berfoto. Ya, selamat kepada para pemenang. Ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya. Satu kategori lagi Bapak-bapak, mohon bersabar. Ya, untuk kategori berikutnya kita akan mengetahui siapakah pemenang dari kategori Best Responsibility of the Boards dalam The 12 IICD Conference and Award 2021. Untuk kategori Big Cap, pemenangnya tahun ini adalah
PT Bank Sentral Asia Tbk, dan PT BTPN Tbk. Bank BTPN Tbk. Selamat kepada para pemenang dan mohon kepada pimpinan maupun representatif dari kedua perusahaan tersebut untuk bisa maju ke depan dan menerima penghargaan dari IICD. Dan penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang Dewan Komisaris dinilai bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang saham untuk menjamin praktek corporate governance yang baik di perusahaan. Terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak James dan juga Pak Dodi. Kami persilahkan juga untuk kembali ke tempat. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Dan kami harapkan juga ini juga dapat menambah semangat maupun motivasi ya kepada Bapak dan Ibu untuk terus mengedepankan good corporate governance di perusahaannya. Baiklah, untuk dua kategori berikutnya, kami mohon dengan hormat untuk maju ke depan perwakilan dari IICD, yaitu sekali lagi yang terhormat Bapak Rudiantara, Dewan Pembina IICD, dan juga kepada yang terhormat Bapak Sigit, Chairman of IICD, untuk mendampingi serta memberikan penghargaan kepada para pemenang secara simbolis. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam kategori ke-7 untuk Big Cap, yaitu Best State-Owned Enterprise. Dan pemenang dari The 12 IICD Conference and Award 2021 untuk kategori ini, Big Cap, jatuh kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Telekomunikasi atau PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selamat, congratulations. Sekali lagi kami ucapkan kepada BNI, Telkom Indonesia dan juga Wijaya Karya atas pencapaiannya. Best State-Owned Enterprise, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan milik negara yang dinilai telah mempraktekkan GCG dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance, dan mereka lah pemenang dari ketiga perusahaan ini adalah pemenang dari kategori Best State-Owned Enterprise untuk tahun ini. Kami persilakan untuk diabadikan. Dan kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Budiono. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk dapat memberikan kita closing statement nanti. Selamat datang Pak. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pemenang Best State-Owned Enterprise. Ya, berikutnya kita akan masuk ke kategori ke-8. Pak Budiono, nun sewu, kami lagi memberikan penghargaan kepada para perusahaan ya Pak ya. Ya, untuk kategori Best Non-Financial Sector, kategori Big Cap, dan pemenang The 12 IICD Conference and Award 2021 adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Excel Aksiata Tbk. Selamat kepada para pemenang. Kami mohon untuk
pimpinan maupun representatif dari perusahaan-perusahaan yang kami sebutkan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan serta berfoto bersama boards dari AICD. Best Non-Final Sector yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun persero yang bergerak di bidang industri atau jasa non-finansial yang dinilai telah mempraktekkan GCG dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Terima kasih. Kami undang untuk langsung kembali ke tempatnya. Dan ini adalah kategori terakhir untuk kategorial, ya, pemenang kategorial yaitu kategori ke-9 yaitu Best Financial Sector. Dan pemenang untuk kategori Best Financial Sector dalam the 12 IICD CG Conference Award 2021 kategori Big Cap adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk. Selamat. Ya, inilah pemenang dari kategori kita terakhir, yaitu Financial Sector. Congratulations, selamat, dan juga terima kasih kepada Bapak Rudiantara dan juga Bapak Sigit Pramono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk para pemenang yang sudah menunjukkan kualitas dan juga menunjukkan prestasinya sehingga pada the 12 IICD CG Conference and Award mereka dapat menghasilkan atau memberikan impact serta berdampak kepada sekelilingnya. Ya, Bapak dan Ibu, tata kelola perusahaan atau corporate governance yang akan selanjutnya saya disebut sebagai CG merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Dan harapan akan terciptanya standar yang sama di berbagai organisasi, baik di ekosistem bisnis maupun di pemerintahan. Berikut kita akan mendengarkan closing remarks yang akan disampaikan oleh our special guest for today. Beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009 sampai 2014 dan beliau juga adalah Ketua Dewan Penasihat Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG. Bapak dan Ibu, please help me to welcome yang terhormat Profesor Dr. Budiono MEC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, selamat sore. Yang saya hormati Bapak Sigit Pramono beserta seluruh pengurus dari IICD dan tentu para peserta dan pemenang yang saya melihat bagian belakangnya saja dari award dari IICD yang diberikan hari ini. Saya mohon maaf, saya baru bisa ikut serta acara ini sekarang, tidak dari awal. Dan saya hanya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada IICD yang sudah cukup lama saya ikuti, bahkan pada waktu saya masih menjabat,
Dan saya menyampaikan apresiasi benar ini. Dalam suasana seperti ini, ada semangat untuk melakukan upaya atau acara seperti ini. Memang kita nggak bisa terus menyerah, tapi ini adalah acara yang penuh dengan perjuangan. Tadi saya sampaikan kepada Ibu Vita tadi, memang perjuangan perlu. Ini kita perlu memenuhi syarat-syarat dari kesehatan, tetapi juga kita tetap terus melakukan acara yang kita memang nanti-nantikan ini. Hadirin sekalian, saya tidak panjang, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri kepada kita semua, minal aidin wal faizin. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan 1 atau 2 poin mengenai peran ke depan dari IICG ini. Ini kaitannya dengan apa yang saya sebut sebagai perubahan environment dari bisnis dan ekonomi yang masif setelah pandemi ini. A massive change in business and economic environment di semua negara. Ini disebabkan karena memang pandemi itu sendiri mempunyai dampak mengubah keadaan yang mapan, tapi di samping itu bersama-sama dengan kemajuan teknologi, mengubah secara drastis, secara masif konstelasi dari ekonomi dan bisnis di semua negara. Intinya, teknologi dan pandemi telah mengubah, menggeser secara drastis pola dan komposisi dari permintaan dalam arti luas ya, dari masyarakat. Apakah itu konsumen langsung, apakah itu pemerintah, apakah itu permintaan dari luar, ekspor. Ini semua berubah karena adanya dampak teknologi dan pandemi yang bersama-sama menghasilkan perubahan tadi. Dengan adanya perubahan, pergeseran dari demand, society's demand yang begitu masif, maka tentu ini economics 101 ya, maka tentu akan terjadi reaksi pada sisi supply-nya. Supply-nya di sini tentu adalah dari sisi bisnis, dari sisi pemerintah, dan sebagainya. Jadi demand change, induce change reaction on the supply side. Dan inilah yang merupakan penyebab yang mendasar kenapa kita harus melihat ini sebagai perubahan yang tidak akan sementara. Ini akan merupakan perubahan yang mempunyai dampak yang berkelanjutan. Dan ini tentu implikasinya bagi kita semua, bagi negara, pemerintah, bagi bisnis, bagi masyarakat umum. Inilah yang saya kira kita perlu menyiapkan diri dalam menghadapi atau menerima situasi perubahan yang mendasar ini. Apa itu perubahannya di sisi demand? Saya sebut sebagai society's demand. Kita lihat saja perilaku shopping online, itu salah satu contoh saja. Itu akan punya dampak ramifikasi yang luas pada berbagai sektor lain, termasuk sektor
supermarket yang di dalam gedung besar, termasuk masalah logistik dan pengiriman barang dan sebagainya. Juga di bidang-bidang lain seperti finance. Kita punya fintech yang nanti saya yakin akan berkembang berlanjut. Kita punya kriptos yang saya yakin nanti saya nggak tahu, saya sendiri bukan orang yang terlalu idolize kriptos, tapi kayaknya dampaknya kemana-mana ya. Kemudian ada CBDC, Central Bank Digital Currency. Ini dampaknya juga akan kemana-mana. Tidak lagi uang kertas, tapi juga ini yang nanti akan mendominasi di masa depan. Ini CBDC ini. Ini sudah dimulai di Cina, kita katanya BI sudah mulai persiapan, di beberapa negara sudah juga dilakukan persiapan. Ini akan mengubah bukan hanya sistem pembayaran, bukan hanya mengubah pola, modus dari kegiatan sektor finansial, perbankan dan sebagainya, tapi juga bisa mengubah modus cara melakukan kebijakan moneter. Secara langsung, Bank Sentral akan melihat siapa yang beli apa, kapan. Dan itu akan langsung bisa dipengaruhi dengan kebijakan moneternya. Ini suatu yang baru sekali. Jadi, perubahan yang sangat mendasar. Kemudian di bidang pekerjaan, work from home. Sebagai kelanjutan dari flexible work hours. Itu kita nggak tahu bagaimana dampak selanjutnya. Di dalam institusi bisnis sendiri, tapi juga pada dampak-dampak sektor lain. Seperti harga properti di urban area, bagaimana di Amerika sudah kelihatan katanya gedung-gedung di urban area anjlok, tapi rumah-rumah di suburbannya naik. Ini mungkin tidak akan terjadi di sini seperti itu. Tapi hal seperti ini akan merupakan petunjuk bagi kita semua untuk siap-siap. Kemudian transport, ya, electric car, self-driving car dan sebagainya, streaming, podcast, dan sebagainya, itu akan menggantikan, barangkali akan menggeser suatu saat TV yang memerlukan capital investment yang cukup besar. Ini podcast ini capital investment-nya kecil sekali, tapi bisa secara cepat menarik pengikut. Kemudian tentu karena ini pandemi, itu adalah sektor kesehatan. Saya tidak akan ke situ, ada ahlinya, tetapi intinya bahwa kita harus siap ini dengan perubahan pergeseran yang masif dari society's demand. Nah, reaksi dari sisi supply ini juga perlu kita pelajari. Apa yang terjadi dengan adanya perubahan society's demand tadi. Yang pertama, kalau kita lihat pada masa lockdown, tentu dampaknya di sini adalah pada level dari kegiatan ekonomi. Dan saya kira ada dua, kalau saya ingin mengikuti dampak dari perubahan sisi demand tadi, yaitu pada sisi supply. Yang pertama adalah pada sisi pasar tenaga kerja, labor market. Di situ akan terjadi perubahan dalam hiring and firing. Mana yang akan meng-hire baru, mana yang akan mem-PHK-kan.
sektor-sektor ini akan kelihatan nanti. Dan ini sudah terasa di negara kita juga. Tapi lebih sangat kelihatan sekarang di negara-negara yang sudah melewati, menurut saya, titik kritis dari penanganan pandemi. Mereka mulai naik lagi kegiatan ekonominya, dan di situ kelihatan mana-mana sektor yang membutuhkan tenaga kerja, mana sektor yang melepas tenaga kerja. Anehnya kalau barangkali di antara teman-teman di sini mengikuti, salah satu negara yang cukup advance di bidang recovery ini adalah Amerika Serikat. Di sana pada saat ini ada 8 juta vacancies yang nggak bisa dipenuhi. Permintaan akan tenaga kerja yang nggak ada yang mau. Ini suatu keanehan yang mungkin disebabkan karena beberapa hal. Mungkin karena polisinya Biden untuk memberikan uang unemployment yang sangat besar, sehingga orang enggan untuk kembali bekerja. Itu mungkin, itu ada perdebatan, tapi juga mungkin karena skill mismatch, dan ini yang sangat penting. Kita perlu perhatikan di sini, ada sektor yang naik memerlukan skill tertentu. Sektor lain turun melepas buruh tenaga kerja yang skillnya tidak match. Ini yang saya kira perlu diperhatikan kita semua oleh negara maupun oleh bisnis. Karena di situ akan terjadi dampaknya pada level-level makro maupun pada level-level mikro pada tingkat bisnis. Pasar yang lain yang kelihatannya menjadi terkena dampak dari perubahan society's demand tadi adalah capital market. Ini tentu ada perusahaan atau bisnis yang sektor yang meningkat sehingga memerlukan capex yang lebih besar. Ada yang decline sehingga menutup usahanya, sehingga capital di situ unlock. Ada new ventures, ada closures, ada capex yang sangat meningkat. Ini terjadi juga contohnya Amerika Serikat. Ini ada beberapa sektor yang capexnya naik di atas 10%. Ada yang di bawah itu, tetapi intinya sekarang memang di Amerika terjadi juga capex boom dalam pengeluaran untuk investasi. Nah, kita sebagai negara berkembang itu kita perlu mawas diri apa yang cocok kondisinya bagi kita yang bisa kita jadikan pelajaran. Tidak semuanya. Jadi misalnya di bidang industri mereka sangat menggebu untuk meningkatkan capex macam-macam, misalnya microchip itu kekurangan sama sekali, kemudian investasinya ditingkatkan luar biasa. Itu salah satu contoh. Tapi kalau kita nggak punya landasan untuk itu. Dasarnya belum ada. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari recovery dunia ini, barangkali yang sudah terlihat sekarang adalah harga komoditi ekspor kita beberapa sudah meningkat. Itu adalah bahan mentah untuk listrik, untuk chips, untuk macam-macam, apakah itu copper, nikel, kobalt kalau kita mau punya, dan lain-lain. Food sebenarnya juga, makanan nampaknya di dunia sudah mulai meningkat harganya. Kita bisa mengambil manfaat dari situ. Apakah itu minyak sawit,
atau yang lain-lain. Jadi kita harus mencari celah-celah ini. Dan ini semua adalah tugas kita semua. Kalau kita memang ingin survive dalam masa recovery dari ekonomi global ini. Nah, saya akan menutup ini dengan lalu apa peranan IICG di sini. Saya kira tetap saja bahwa good corporate governance itu adalah fondasi dari apapun yang kita ingin pilih, strategi apapun yang kita ingin lakukan. Tapi itu tidak cukup menurut saya. Dalam situasi perubahan masif, environment, bisnis, ekonomi, baik dalam negeri maupun global, maka barangkali perlu dipikirkan oleh IICG bagaimana mereform atau memikirkan kembali struktur dari silabus-silabusnya. Itu memasukkan upaya untuk memberikan pandangan atau landasan bagi directorship yang bisa kemudian membaca masalah-masalah ini, melaksanakan good corporate government dalam suasana pancaroba perubahan yang masif ini. Saya kira cukup itu dari saya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada para pemenang award tadi. Moga-moga ini menjadi dorongan bagi Anda semua dan bagi yang lain untuk terus meningkatkan good corporate governance dalam kemudian konteks perubahan yang saya sebutkan tadi. Selamat dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Budiono, mohon maaf. Kami minta waktunya sedikit lagi untuk kita bersama-sama mengetahui siapakah pemenang Best Overall. Mohon waktunya Pak ya, nanti diminta untuk berfoto sejenak. Oke, baiklah, untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sigit Pramono untuk mendampingi Pak Budiono. Sesaat kita akan mengetahui siapakah perusahaan atau organisasi yang memenangkan Best Corporate Governance Overall. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi acara ini tidak bisa terselenggara tanpa dukungan Bapak dan Ibu semua, terutama para sponsor kami yang sudah memberikan supportnya. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Komang Darmawan selaku perwakilan dari sponsor kami dari Media Satu Holding untuk bisa maju ke depan, dan kita akan berfoto bersama mengabadikan momen yang penting ini agar selalu terjadi kesinambungan sinergi antara seluruh organisasi maupun media maupun CSO untuk dapat mendukung good corporate governance di Indonesia. Ya, kami persilahkan untuk diabadikan. Iya, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Media Satu Holding. Terima kasih Bapak Komang Darmawan, kami persilahkan kembali ke tempat. Dan pastinya kerjasama kita tidak akan berhenti sampai di sini. Tahun depan pasti sama Media Satu lagi nih kayaknya ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam puncak acara dari The 12 IICD Conference Award 2021, karena kita akan mengetahui siapakah atau perusahaan apakah yang akan mendapatkan Best Overall. Kita akan mulai dari mid cap terlebih dahulu. Best Overall dari 12 IICD Conference Award 2021 untuk kategori mid cap. Pemenangnya adalah PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, dan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Selamat kepada pemenang Best Overall dari The 12 IICD CG Conference Award 2021 untuk kategori
Best Corporate Governance Overall. Dan kami persilakan para pimpinan maupun representatifnya untuk maju ke depan dan menerima penghargaan serta berfoto bersama Pak Budiono dan juga Pak Sigit. Ya. Baik, inilah pemenang dari Midcap untuk Best Overall kita pada tahun ini, dan pastinya ini menjadi suatu motivasi kepada kita semua untuk dapat meraih lebih baik di tahun-tahun mendatang. Ya, baik, terima kasih kepada para pemenang, kita berikan tepuk tangan. Silakan Pak. Ya, para pemenang kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Dan berikutnya sebagai kategori terakhir, Best Overall untuk kategori Big Cap, The 12 IIC CG Conference Award 2021 untuk Best Overall jatuh kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat sekali lagi kepada ketiga perusahaan tersebut yang telah berhasil mendapatkan penghargaan untuk Best Overall di The 12 IICD CG Conference and Award 2021. Kepada pimpinan maupun representatif dari ketiga perusahaan tersebut, kami mohon untuk maju ke depan dan menerima penghargaan serta berfoto bersama Pak Budiono dan juga Pak Sigit Pramono. Ya, inilah para pemenang dari Best Overall untuk kategori Big Cap, The 12 IICD Conference and Award 2021, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Juga terima kasih. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Budiono dan juga Bapak Sigit Pramono. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ya, Bapak dan Ibu, banyak cara kita mencintai bangsa ini, salah satunya dengan bekerja keras, dengan baik dan bersih dan transparan, dan melakukan tata kelola yang baik, dan kegiatan itu patutlah kita apresiasi sebagai anak bangsa. Dan kita sudah masuk dalam akhir acara The 12 IICD CG Conference and Award 2021 dengan berbagai terobosan dan kemajuan baik dan serta dukungan didapatkan terutama dari pemerintah dan menjadi eksekutor pembangunan negeri ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini dan berpartisipasi untuk mendukung acara awarding semacam ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT AKR Corporindo Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, PT Prodia Widya Husada Tbk, PT Sampurno Agro Tbk, PT Marga Persero Jasa Marga Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT HM Sampurna Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT ABM Investama Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT PP Persero Tbk, dan PT Bank Syariah Tbk. Sekali lagi terima kasih atas nama seluruh panitia dari The 12 IICD CG Conference and Award 2021. Saya David Manalu mengucapkan terima kasih
Sampai jumpa di tahun depan. Jayalah selalu Indonesia. Selamat sore.